Hai, Assalamualaikum sahabat dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali pada episode kali ini saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat bisa kembali berjumpa dengan sahabat. Dan tentunya hari ini kita sudah berada di Rumah Aspirasi Haji Lukman Center. Rasanya kayaknya nggak sabar deh ya. Yuk kita langsung masuk ke dalam, kita ngobrol sama beliau. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Senang sekali ya. Pada episode kali ini, saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat kembali bisa berjumpa, menemui sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Nah, pada episode kali ini, saya sudah berada di Rumah Aspirasi Haji Lukman Center. Dan beliaunya sudah ada di sebelah saya ya pastinya ya. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat, beliau ini adalah anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. Kalau kita sih biasanya ngobrolnya itu dengan menyapa Bung Hakim. Iya. Jadi sepanjang obrolan kita ini perkenankan saya untuk menyapa Bapak Lukmanul Hakim dengan Bung Hakim aja ya. Cocok. Cocok. Baiklah, sahabat, kalau misalnya sahabat perhatikan ya, di sini itu kita sedang berada di Rumah Aspirasi. Tentunya nih Bung Hakim, sebagian dari kita penasaran, Rumah Aspirasi Haji Lukman Center ini sebetulnya rumah aspirasi, kegiatannya apa saja dan diperuntukkan untuk apa sih Bung Hakim? Siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia sudah mau datang. Terima kasih Pak sudah menyediakan Jadi waktunya. kalau bicara tentang HLC ini riwayatnya panjang. Waduh. Namanya juga HLC panjang. Tentu Haji Lukman Center di sini kita kegiatan lebih ke untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya di Jakarta Barat. Di sini kami juga bikin kotak-kotak aspirasi masyarakat. Itu ada sekitar hampir 200. Nanti mungkin coming soon bulan depan kami akan naruh di beberapa masjid dan juga tempat-tempat belanja. Bagian dari Rumah Aspirasi HLC. Kegiatan di sini kami selalu setiap minggu rutin kita menerima aduan masyarakat di sini. Setelah kita terima di sini kita suarakan. Itulah fungsi namanya DPR. Oh, betul sekali. Nah, tapi kalau terkait dengan pandemi ini, apakah Rumah Aspirasi masih sering didatangi oleh masyarakat dari Jakarta seperti itu, Pak? Oh ya, tentunya namanya Rumah Aspirasi Masyarakat ya pasti namanya juga sudah Rumah Aspirasi Masyarakat. Ya tentu banyak masyarakat yang mau datang, apalagi kami di masa-masa sulit ini kita selalu hadir memberi solusi kepada masyarakat. Salah satunya kami memberi solusi masalah rapid test. Oh, ya, jadi di mana di masa COVID ini rapid test itu mahal. Kalau di rumah sakit kabarnya sampai 1 juta gitu. Wah, atau ketakutan masyarakatnya kan gitu ya. Betul. Nah, nanti di sini kita memberi dengan gratis, bekerja sama dengan Sudin Kesehatan karena tenaga kesehatan dari mereka. Jadi kegiatan-kegiatan di sini sering kami lakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Oh, dan ini benar-benar rumahnya terbuka untuk umum, Pak. Siapa saja boleh datang ke sini? Siapa saja, Mbak? Tidak ada persyaratan. Tidak ada persyaratan. Wow. Silakan datang ke sini. Kalau mau makan di sini kita siapkan gitu loh.
Wow. Kalau mau tidur juga kita siapkan semua. Oh benar ya Pak ya? Iya. Jadi sahabat jangan ragu, langsung saja bisa berkunjung ke Rumah Aspirasi Haji Lukman Center yang berada di daerah Jakarta Barat. Betul ya Bung Hakim ya? Nah Bung Hakim, ini kan kita sedang mengalami masa pandemi. Betul. Dan kemarin Pemprov DKI Jakarta sudah mengabarkan bahwa PSBB diperpanjang lagi mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November. Betul. Nah sejauh ini menurut Bung Hakim sendiri penanganan COVID di DKI Jakarta seperti apa? Karena kalau saya lihat di media, Bung Hakim termasuk anggota DPR yang sering menggelar rapid test, swab gratis buat masyarakat gitu. Ada progres nggak kalau dengan menyelenggarakan acara seperti itu? Ya baik sih Mbak ya. Kita ini sebenarnya pemerintah, ini kan buah si malakama ya. Bicara kesehatan bagaimana dengan ekonomi, ini kan saling berkaitan ya. Pemprov DKI Jakarta sudah bekerja keras untuk memutusi mata rantai. Alhamdulillah PSBB kemarin itu sudah landai. Sudah landai, tentu kesadaran masyarakat yang harus kita terus sosialisasi kepada masyarakat agar patuhi kesehatan, protokol kesehatan. Jadi di Jakarta ini dengan melanjutkan PSBB kembali agar benar-benar sudah landai. Dan kita juga sudah ini loh Mbak, Pemprov DKI kemarin, kami khususnya saya ini bikin perda COVID. Satu-satunya di Indonesia yang menurut kami, menurut hemat saya itu baru kita DKI bikin perda COVID agar landasan hukumnya untuk si petugas-petugas di lapangan, gugus tugas itu. Kira-kira garis besarnya apa nih Pak, peraturan daerah tentang COVID peraturan daerah lebih cenderung ke apa ya namanya ya, untuk menghimbau masyarakat aja. Contohnya, contoh nih, kalau berinteraksi langsung dengan si yang positif, ini wajib dites. Begitu dites dia nggak mau tes nih, itu kita denda. Masa orang kita mau kasih sehat dia nggak mau, kita denda. Itu di perdanya didenda 5 juta. Oh iya, sampai sebesar itu ya Bung Hakim ya? Benar. Nah semoga realisasi dari perda ini juga bisa berjalan maksimal untuk menekan kasus COVID ini ya Bung Hakim ya. Nah masih terkait dengan pandemi ini, kalau misalnya Bung Hakim sendiri ada target nggak kalau misalnya menggelar rapid test atau swab test itu selama berapa bulan sekali? Rencana kami di sini di HLC ini sebulan sekali kita akan melakukan rapid test gratis. Tetapi di sini Mbak, ada kesulitan juga kita. Wah, apa itu Bu? Kesulitannya masyarakat ini kan mau tes, waduh takut lah. Wah sehat nih, gua nggak mau tes. Nah ini kita mencoba mengkasih edukasi seperti bahwa ini bahaya loh. Jadi kalau dites ini gratis, nanti kami juga akan evakuasi ke Wisma Atlet, ke rumah sakit gitu loh. Ya tentu di pihak kami sebulan sekali akan melakukan rapid dan swab di posko ini. Sahabat, jadi jangan pernah ragu untuk melakukan rapid test dan juga tes swab karena sebetulnya itu adalah tindakan untuk bisa pencegahan dini ya, Bung Hakim ya, dan bisa berkunjung ke sini ke HLC jangan lupa. Nah, Bung Hakim kalau kita perhatikan, Bung Hakim ini termasuk tokoh yang vokal terkait permasalahan air bersih di DKI Jakarta. Ini sebetulnya menurut Bung Hakim sendiri kondisi air bersih di DKI Jakarta memang seperti apa, Bung? Jadi gini ya, kalau bicara air bersih itu kan kebutuhan sehari-hari ya. Jadi di Jakarta ini khususnya di Dapil 9 ini masih kekurangan air bersih. Contohnya pempipanisasi itu sudah, tetapi airnya belum mengalir karena masih kurang airnya yang harus disuplai oleh PDAM. Salah satu fokus saya kemarin termasuk di kantor dan di beberapa rapat di paripurna dan juga di rapat Banggar kita menyampaikan nih, kalau Jakarta Barat masih kekurangan air bersih. Fokus saya di situ bagaimana airnya mengalir ke rumah-rumah penduduk. Ya tentu kita juga minta dari SKPD dari PDAM agar mereka bisa mengalir. Ya alhamdulillah sih sudah ada progresnya. Insya Allah nanti secepatnya akan mengalir. Nah berkaitan dengan air bersih, sanitasi, kalau tidak salah Pemprov DKI itu mempunyai program pembangunan 1000 septic tank ya? Benar. Nah itu kalau Bung Hakim sendiri gimana? Udah maksimal belum nih Bang program ini berjalannya? Belum sih ya, belum. Jadi gini, di Jakarta ini kan banyak daerah-daerah padat penduduk.
Jadi yang terjadi di saluran ada tinja segala macam itu, kebetulan ada salah satu di IG saya juga. Saya bilang ini Pemprov DKI yang terlupakan, apa masyarakat yang terlupakan kan gitu ya. Itu adanya di daerah sini nggak jauh. Itu masyarakatnya itu gimana ya, susah sih ya. Buang air besarnya itu langsung ke saluran-saluran. Di situ kan timbul penyakit dan yang sangat luar biasa. Akhirnya kita mencoba menyampaikan kepada PT PAL yang mengurus air limbah itu untuk membuat safety tank. Tapi insya Allah sih sudah ada solusi. Jadi lebih ke advokasi masyarakat. Apa yang kita dengar dari keluhan warga-warga di sana, kita mencoba untuk memberi solusi kepada mereka. Berarti hashtag Jakarta Darurat Tinja ini bukan sekedar tagline belaka ya, tapi ini real dan nyata Bu Hakim. Benar. Tadi waktu saya dengar, ini benar nggak Jakarta Darurat Tinja dengan pembangunan kota yang semegah itu? Betul. Masih ada loh tinja-tinja yang belum teramankan. Nah, Bu Hakim berkaitan dengan tadi advokasi. Saya juga lihat nih beberapa kegiatan Bu Hakim adalah sering melakukan advokasi RW-RW kumuh. Benar. Nah, ini kalau boleh diceritakan kepada sahabat, kegiatannya advokasi apa sih yang Bu Hakim lakukan? Gini. Jadi kita perlu menceritakan di ini kan namanya ini kan sahabat suara amanat rakyat. Tentu amanah yang diberikan kepada saya, tentu saya harus menyuarakan, kan gitu ya. Betul. Bicara tentang RW kumuh ini memang harus cepat Pemprov DKI memberi solusi kepada masyarakat yang tinggal di RW kumuh, karena di RW kumuh itu nanti kan kita nggak tahu ada calon yang lahir, calon-calon pemimpin masa akan datang, di mana mereka juga harus punya fasilitas yang mendukung segala macam. Kenapa saya salah satu fokus menjadi DPRD untuk menjadi advokasi mereka di RW kumuh. Kenapa sih? Di RW kumuh ini banyak persoalan. Satu dari udaranya, sanitasi airnya kurang, salurannya tidak memadai, kebersihan apalagi. Nah, jadi di situ kita hadir melihat apa sih yang krusial di dalam persoalan mereka gitu. Kebetulan waktu kemarin itu nggak lama dari kemarin itu kita sedikit hujan. Ada ini cerita ya Mbak. Ada satu ustadz cerita ke saya nih, guru saya juga. Begitu hujan, dia ngajar ngaji di salah satu musola situ. Hujan dikit, sendalnya pada hilang. Hilang. Itu di daerah mana? Ada di sini nih, RW kumuh. Hilang nih. Begitu mana sendalnya? Pasti udah hilang dari air kan gitu ya. Nah, ini kan menjadi persoalan yang mereka hadapi sehari-hari gitu. Betul. Terus saya mencoba untuk komunikasi ke instansi yang terkait agar memberi solusi. Alhamdulillah Mbak, kita sudah dibikin saluran sejumlah 150 meter lebih kurang. Jadi sekarang kalau hujan udah nggak banjir gitu loh. Nah, itu salah satu contoh yang kita sudah berbuat di RW kumuh. Nah, kalau misalnya terkait dengan tadi RW kumuh untuk kebersihan masyarakat. Nah, ini kalau untuk pendidikan masyarakat nih Bu Hakim. Saya dengar kemarin Bu Hakim ini beritanya viral sekali ya sahabat. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta, gitu kan, Bapak Lukmanul Hakim menyumbangkan gajinya untuk wifi gratis. Itu luar biasa. Waduh, ini saya penasaran deh karena memang saya gitu kan, mungkin sebagai ibu-ibu juga banyak orang tua yang mengeluhkan tentang kuota dengan sistem pendidikan daring seperti ini gitu. Lalu apa sih yang melandasi Bung Hakim kemudian saya sumbangkan nih gaji saya, dan itu masih berjalan nggak sampai sekarang Bung Hakim programnya? Jadi gini Mbak, jadi saya itu pas di bulan Agustus, sehemat saya, waktu itu saya reses. Jadi ketemu konstituen, salah satu lokasi titik yang saya ketemu kebetulan di RW kumuh. Mendengar ibu-ibu nih, ibu-ibu tuh menyampaikan keluh kisahnya kepada saya. Waktu itu baru diterapkan PJJ kalau nggak salah saya, pendidikan jarak jauh itu. Pak, gimana nih Pak? Saya ini anak 3, beli kota tuh satu hari 20.000, 10.000. Waduh, tolong dong Pak, harus ada wifi gratis, gini-begini untuk kota segala macam. Saya langsung miris hati saya. Ya udah, sekarang gini deh, kita pasang di sini di
pakai IndiHome, Ya. sekaligus pasang tuh di 7 titik, Mbak. Oh. Di 7 titik, dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan, Mbak. Ya kasihan juga sih, Mbak. Masyarakat itu apalagi ibu-ibu ya, bicara kota itu dilema sekali. Ya, betul, betul dilema sekali. sekali ya. Apalagi di tengah pandemi seperti waduh, ini ya, Bung Hakim kacau. ya, untuk bertahan hidup aja mereka susah, Nah, harus tahu. mengeluarkan. Bener, tahu nggak, Mbak? Ada cerita lagi nih. Apa Ceritanya handphonenya 1 nih, Ya. tapi anaknya ada 3. Itu lalu bagaimana mereka Iya, tuh. memanfaatkan fasilitas itu? Ya, anaknya 3 kan. Nah, gimana caranya nih? Bapaknya kerja sebagai driver online. Dia harus menunggu anaknya pulang sekolah dulu, dia baru kerja. Gitu Sampai ya. segitunya ya? Sampai segitunya. Begitu dia kerja mungkin karena sore, kondisi Covid begini, ya dia mau tidak mau harus 1 hari menambah belanja di rumahnya kan 60.000. Iya. Karena 3 anak kan. Iya, betul. Kalau yang pakai Zoom kan kotanya lebih nyedot ya. Iya, lebih besar. Kalau hal yang biasa mungkin 10.000. Jadi Betul. ini sehingga saya menyarankan kepada Pemprov DKI waktu itu, tolong dong Pemprov DKI memikirkan hal tersebut untuk membantu masyarakat. Iya. Ya alhamdulillah sehingga Partai Amanat Nasional juga dan fraksi PAN DKI mengumumkan bahwasanya fraksi PAN DKI membantu langsung masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti kuota wifi. Ya, yang lebih serunya sekarang, Mbak, kita diikutin banyak orang nih. Jadi dengan kegiatannya fraksi PAN itu, terus diikutin banyak orang. Ada Partai Demokrat, ada Pemprov DKI 900 titik. Jadi semacam program nasional jadinya, iya, Bu. 9.000 titik. Terus partai kita juga, Partai Amanat Nasional juga mengumumkan untuk ke nasionalnya. Wah, ya alhamdulillah lah. Iya. Bermanfaat sekali bagi masyarakat. Ya, kita selalu hadir untuk memberi solusi kepada masyarakat. Senang ya Pak ya, terobosan-terobosan kita kemudian digagas oleh anggota-anggota dewan yang lain, bahkan dijadikan program nasional. Iya, Insya Allah waduh, semoga senang. itu bisa menjadikan manfaat bagi Amin, semuanya ya. amin. Nah, Bung Hakim kemarin ketika reses, saya melihat Bung Hakim ini melakukan sosialisasi, ya kan, peraturan daerah DKI Jakarta, Benar. tapi tentang kepemudaan Benar. yang dihadiri oleh orang-orang yang aktif di Karang Taruna. Betul. Ini menarik sekali sih sebetulnya Bung Hakim. Pertanyaan saya tanyakan adalah, ini perdanya tentang apa sih? Kepemudaan yang bagian mana sih? Karena pemuda ini adalah generasi penerus bangsa. Benar. Dan dengan kecanggihan teknologi yang ada sih, kita berharapnya pemuda itu bisa bangkit bersama-sama gitu Betul. kan. Nah, kalau untuk konteks DKI Jakarta sendiri, kondisi pemudanya seperti apa Bung Hakim? Baik, jadi kemarin kita sosper tentang kepemudaan itu kalau nggak salah Perda nomor 2 2016 kalau nggak salah saya ya. Jadi gini, bicara anak muda ini pasti kesenjangan loh. Ya. Kesenjangan terjadi. Anak muda ini kenapa di antara sekian banyak temannya yang punya kesempatan yang sama Iya. untuk kuliah, untuk ada bisa sekolah sampai SMA itu kan sedikit. Betul. Persentasenya sangat sedikit. Saya menarik agar untuk sosper ke depan terus itu kita bahas untuk pemuda saja. Kenapa harus pemuda? Pemuda itu harus melek politik. Ya. Pemuda itu simbol perubahan. Ya. Kan gitu ya? Pemuda itu simbol perubahan. Iya, betul. Kalau udah yang tua-tua udah lah minggir deh. Yang muda-muda sekarang. Akhirnya saya mencoba menggali gimana sih anak-anak muda yang ada di dapil saya. Ya alhamdulillah sih. Saya lihat anak-anak muda di sini, Mbak. Iya. Cerdas-cerdas, kreatif. Jadi kita support nih. Iya. Programnya pemerintah punya apa? Ya. Anak muda maunya apa? Nanti kita coba sambungkan gitu. Wow, luar Jadi biasa. alhamdulillah yang dihadiri kemarin itu kepala dinasnya langsung, kepala dinas pemuda olahraga Wow. Pak Ahmad Firdaus langsung hadir memberi pandangan, menceritakan tentang perda-perda kepemudaan. Jadi kebutuhan lapangan bola ini langsung memberi solusi gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Karang Taruna sendiri hari gini Pak ya, di Iya, zaman iya. modern, emang masih aktif nih Bung Hakim? Wah, kalau dibilang aktif sih
tidak semua kelurahan dan tidak juga semua di RW, tetapi ada beberapa RW, ada juga kelurahan ini. Ya tentu aktif sih. Ya mereka aktif membantu gugus tugas yang ada di RT RW untuk membersihkan lingkungan mereka, melakukan penyemprotan, disinfektan, gitu-gitu loh. Jadi ini ada pemberdayaan ekonomi kayak misalnya contoh bibit lele, nanam hijau-hijau di lingkungan mereka. Jadi kita support mereka agar kedepannya mereka memperhatikan lingkungan untuk kebersihan. Wah, Jadi mantap sekali. Nah, sahabat gimana? Kalau misalnya kamu di rumah udah tergabung belum? Udah aktif belum di Karang Taruna? Kalau belum, kayak malu banget nih sama abang kita yang satu ini nih. Kalau nggak aktif nih bang, soalnya ada orang pemuda yang berpikir gini bang. Bung Hakim, usianya masih muda bisa jadi anggota dewan. Kalau saya nih mau pemuda, mau gabung ke politik susah nggak sih gitu? Oh, nggak ada yang susah. Oke, mungkin Bung Hakim bisa ngasih pesan ke pemuda deh Bung Hakim. Jadi harapan saya kepada pemuda-pemuda jangan pernah minder, tetap harus berani, terus berinovasi, terus berkarya dan terus juga bermanfaat bagi bangsa dan daerah anda semua di sini gitu loh. Karang Taruna itu salah satu pintu berarti ya Bung Hakim? Salah satu pintu, ada Karang Taruna, ada remaja masjid, gitu loh. Jadi ini harus guyup bersama dan jadi gini Mbak ya, di Jakarta ini sedikit juga teman-teman yang mensosialisasi perda. Jadi perda itu kan produk DPRD. Jadi kita harus kasih tahu nih tentang perda kelestarian Betawi, perda pemuda. Jadi semuanya itu diwajibkan untuk kita. Tetapi saya lebih memilih ke perda pemuda agar regenerasi ke depannya, mana tahu dia bisa punya kesempatan yang sama untuk jadi anggota dewan. Wih, itu keren dong kan. Anak-anak muda punya tujuan, punya impian jadi dewan ntar. Ya kan? Setidak banyaknya daerah mereka maju gitu loh. Karena memang politik adalah alat untuk mencapai sebuah kebijakan ya, Bung Hakim ya. Nah, Bung Hakim kemarin kalau misalnya kamu para pegiat media sosial pastinya tahu dong tentang indozone.id dengan hashtagnya itu kamu harus tahu. Ini lagi rame Bung Hakim. Jadi ada tiang monorel yang mangkrak. Nah, kadang kalau orang yang gatel kayak ini apa sih gitu kan. Tapi kadang mungkin bagi sebagian orang kayak ya udahlah biarin gitu. Tapi kemarin saya sempat lihat pendapatnya Bung Hakim ini cukup viral di situ. Apa sih yang viral itu apa sih? Jadi Bung Hakim ini kayaknya agak gatel nih kalau itu nggak segera diberesin. Emang kenapa? Ada apa sih Bang? Tiang-tiang yang mangkrak itu Bung Hakim? Jadi gini ya Mbak ya, saya melihat di mana tengah gencarnya Republik dan khususnya ibu kota membangun kotanya dengan rapi sesuai dengan visi misi dan Pak Gubernur itu rapi kotanya, bahagia warganya gitu ya. Bersih kotanya, bahagia warganya gitu. Artinya gini, saya melihat selama 16 tahun monorel ini kan mengganggu pandangan mata kita. Kalau kita lewat naik motor atau naik ini kan, wah ini ada apa? Jangan bertanya-tanya kan, anak-anak muda ini kenapa sih kok mangkrak ini begini? Ada apa? Ada apa? Saya mencoba untuk menyuarakan itu agar saran kami agar itu dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena etalase kota rusak dengan adanya ini. Ya kita menyarankan untuk dibongkar. Ada LRT, ada tiang monorel. Kalau begitu ya kita sarankan ke Pemprov DKI, setuju nggak Mbak? Kalau kita bikin monumen kegagalan, wah itu loh. Nah kan bisa aja kan monumen kegagalan. Jadi nggak usah apalagi dirobohin lagi, ya kita bikin monumen kegagalan aja. Saya yakin monumen itu bakal viral kayaknya. Tapi itu kan menjadi presiden buruk bagi Pemprov. Betul. Jadi memang harusnya itu dirapikan lah ya Bung Hakim. Harusnya Pemprov DKI mencari solusi agar siapa sih pengembangnya, ayo duduk bersama ataupun harus ini ada kebijakan pusat, ayo duduk bersama memberi solusi seperti apa. Atau senang nggak Mbak kalau nanti dapat solusi terjadi monorel nih. Oh tahu-tahu beneran nih ada monorel yang keliling kayak di Malaysia, kayak di Singapura, kan keren kan? Itu impian kita bersama sepertinya. Iya betul gitu loh, kan bisa saja. Yang sudah ada nggak usah dibongkar, mungkin dicari solusi oleh Pemprov DKI bersama pengembang. Itu sih harapan kita. Nah Bung Hakim ini kan kalau misal kita melihat
perjalanan karir dari Bung Hakim sendiri menjadi anggota Dewan Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2019 hingga 2024. Berarti sekarang sudah 1 tahun masa kepemimpinan menjadi anggota Dewan di DKI Jakarta. Betul. Nah, selama 1 tahun perjalanan menjadi anggota Dewan di Kebon Sirih sana, gimana nih Bung Hakim nih? Apakah menurut Bung Hakim janji kampanye kemarin nih sudah terlaksana semuanya, ataukah mungkin ada beberapa yang belum nih Bang? Jadi gini, kalau jadi DPRD itu dilantik saya tanggal 26 Agustus. Setelah proses pelantikan, Mbak. Jadi kita ini proses habis itu pengurusan di tatip. Aturan untuk masuk kantor kan harus ada aturan-aturannya sampai ke November. Terus Desember kita lagi mapping ini apa yang harus kita utamakan dulu, kita bekerja. Tahu-tahu banjir loh, Mbak. Saya tahu-tahu banjir, Januari banjir, terus sampai Februari tuh, ngangkatin sampah segala macam banjir tuh Mbak. Habis itu Februari, Maret COVID Mbak sampai sekarang. Jadi apa sih yang kita harus berbuat di masa-masa sulit seperti ini ya? Tentu kita tidak mengurangi juga berinteraksi dengan masyarakat, menerima aspirasi masyarakat. Jadi gini, apa sih yang harus yang sudah dilakukan? Ya tentu fokus masalah air bersih, wifi, menunaikan janji politik, ya infrastruktur kayak jalan, kayak apa ya, kita terus berbuat itu sih. Ya alhamdulillah hari ini selama setahun saya sudah beberapa hal yang sudah melakukan di lapangan, tapi belum cukup karena masih banyak aspirasi masyarakat. Apalagi saya nanti Mbak, mungkin di bulan depan saya akan bikin 200 kotak aspirasi yang saya akan sebar. Nah nanti itu setiap bulan kami akan ambil dan kami akan menyuarakan itu. Wow, siap-siap ya kita isi 200 kotak aspirasi tersebut. Mungkin salah satunya juga bisa diaspirasikan di sini ya? Ya, jadi salah satunya di sini, ya tentu kan wilayah di sini sangat luas. Jadi untuk kadang-kadang orang mau ngomong itu kan sungkan ya. Iya betul. Datang, nulis aspirasinya apa, nomor telepon atau apa, masukin. Nanti sebulan sekali kita akan datang, kita ambil, kita suarakan. Karena itu salah satu janji saya waktu kampanye. Betul. Tapi yang menarik lagi nih, kata anak-anak muda sekarang, Bang kalau nyalek itu butuh uang banyak. Kalau nggak ada uang banyak Mbak, nggak bisa nyalek. Masa begitu sih? Karena indikasinya anak-anak muda ini kan pragmatis ya. Iya, betul. Jadi saya boleh mencerita sedikit ya. Boleh, silakan. Jadi saya itu pas waktu nyalek itu saya berjanji ketika Bapak Ibu memilih saya akan kembali, saya akan memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu dan saya juga akan memberikan paket sembako, satu pemilih satu paket sembako. Gitu. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana, sudah yang keempat kali. Sudah kalau 5.000 berarti 20.000. 20.000 paket sembako. Paket sembako. Jadi itu selama periode nanti berarti 15 kali. Dan itu kita akan terus konsisten dalam hal menunaikan janji. Saya Mbak di rumah aspirasi ini setiap sore kalau saya lagi puyeng di kantor itu, namanya di DPRD kan banyak dipikir. Kadang-kadang dia jalan nih sendiri Mbak, tahu-tahu dia jalan aja, pikiran mau kemana-mana kan gitu ya. Nah, itu biasa. Saya selalu menyapa warga, karena menyapa warga kesenangan bagi saya. Hampir naik motor, saya nyapa warga, wah senang saya. Ketawa sama mereka yang sudah pilih. Jadi kedekatan dengan masyarakat, karena ini janji politik saya tetap harus menjaga itu gitu sih. Luar biasa ya. Biasanya kalau anggota itu kalau sudah terpilih biasanya lupa dengan janji-janjinya Pak. Cuman kita lihat ya, kalau Bung Hakim ini termasuk salah satu anggota yang masih menunaikan, melaksanakan hampir semua janji-janji kampanyenya. Masih banyak waktu ya Pak untuk Insya Allah masih 4 tahun lagi. 4 tahun lagi Insya Allah. Ya, Insya Allah 4 tahun lagi kalau Allah meridhoi kita panjang umur, kita bisa berbuat terus. Gitu loh. Mohon doanya dari Mbak juga. Agar kita menjadi pemimpin amanah. Amin. Gitu. Terus kita juga doakan bersama ya sahabat ya. Iya dong. Jadi jangan juga saya kan masih bukan milenial, tetapi bagi saya masih muda. Kan gitu. Wajar-wajar aja dong. Usia boleh bertambah, tapi juga harus selalu muda ya. Betul, itu penting. Agar apa? Agar saya bisa terus mengabdi kepada masyarakat. Betul. Gitu.
Dan dengan ide-ide yang selalu tersegarkan pastinya Insya Allah, ya, Bung ya. Hakim. Nah, Bung Hakim, kalau misalnya kita boleh meminta pendapatnya Bung Hakim gitu, ataupun pesan, apa sih yang Bung Hakim ingin sampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta dimanapun sahabat berada ya? Karena sekarang di tengah pandemi COVID, semuanya serba susah nih Bung Hakim. Benar. Bahkan ada yang sudah hopeless kayak ya udahlah gitu. Nah, Bung Hakim mungkin ada semangat terbarukan yang mungkin ingin disampaikan? Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. 3M. Kalau saya sih 4M ya. Oh, ada nambah satu ya? Iya, Apa bukan tuh, 3M. Bung Tapi kalau pemerintah bilang kan 3M. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Betul. Kita kan jaga jarak. Iya. Satu lagi jangan lupa nih, Apa tuh, Bung? mandi. Iya. Ya dong. Iya, Jadi betul. 4M. Jadi kita udah jaga nih. Tahu-tahu dari mana-mana pulang ke rumah nggak mandi. Iya. Nah, tentu itu harus mandi. Jadi tetap semangat karena COVID-19 ini bukan penyakit aib dan nggak usah malu-malu kalau memang ada indikasi dari kesehatannya. Kalau mau dites silahkan datang ke sini Ya. untuk kami tes dengan fasilitas yang ada gratis. Oh iya? Nah, dan juga tolong nanti juga bisa bikin pengaduan ke kami akan mencari solusi untuk ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Oke, jadi tidak ada alasan kalau kita nggak bisa swab test karena biayanya mahal. Benar. Karena kalau untuk di daerah Jakarta Barat langsung bisa bergabung di Haji Lukman Center, bisa datang ke sini, kita nanti sediakan fasilitasnya ya. Betul. Ya. Mantap sekali. Nah, Bung Hakim, kalau tadi sudah pesan untuk warga DKI Jakarta, tapi Siap. kita juga pengen nih dapat wejangan, dapat pesan. Waduh, Kita mau waduh. dengar dong pesan dan pesan dari Bung Hakim untuk Suara Amanat Rakyat. Ya, Silakan, Bung Hakim. saya sih dengan semangat anak-anak muda untuk menyuarakan namanya suara amanat rakyat. Ya tentu harus menyuarakan yang benar. Ya tentunya suara amanat rakyat ini menjadi pelopor bagi menjadi pelopor untuk menyuarakan suara-suara rakyat dan jeritan rakyat yang ada di Jakarta dan khususnya di Indonesia. Jadi ini sinkron ya, Iya. apa suara dari rakyat, kemudian yang diwakili Betul. juga bisa menyuarakan aspirasinya Bung Hakim Betul. ya. Dan sahabat, demikianlah hasil obrolan kita bersama Bung Hakim, Haji Lukmanul Hakim SE ya. Terima kasih Bung Hakim atas Siap. waktunya. Maaf Sama-sama. kami mengganggu ya. Tidak. Nah, kalau untuk media suara rakyat, saya sangat senang dan kita siap kapanpun. Luar biasa Alhamdulillah. anak-anak muda kreatif nih. Alhamdulillah, dan semoga ini bukan yang terakhir kalinya ya Bung Hakim. Siap. Ya. Dan sahabat, terima kasih sudah menyimak obrolan kita pada edisi kali ini. Sampai jumpa di episode lain kali, tapi jangan lupa ya untuk selalu klik like, share, komen, dan juga subscribe. Dan saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat, mohon pamit undur diri. Terima kasih Bung Hakim. Siap. Sekian, wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.